Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtiaz Haki dengan NIM 250101110102. Di sini saya akan membuat video simulasi mengajar untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum mengawali kelas hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doanya bisa di dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar-dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, maupun budaya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu semangat gotong royong, keadilan, persatuan, dan penghormatan terhadap Tuhan serta sesama manusia. Pancasila juga tercantum secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat yang menjadikan kedudukannya sah dan tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Lalu apa sih fungsi-fungsi dari Pancasila tersebut? Jadi di sini kita akan membahas 5 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai landasan filsafat atau bisa dikatakan menjadi landasan berpikir. Jadi Pancasila di sini itu dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap keputusan dan kebijakan dalam kehidupan berbangsa harus berpedoman pada nilai-nilai filosofis Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan juga keadilan sosial. Lalu, fungsi yang kedua adalah fungsi pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, serta budaya. Pancasila di sini itu berfungsi sebagai alat pemersatu yang menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut di dalam satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nilai persatuan dan keadilan sosial yang terkandung di dalamnya membuat masyarakat tetap harmonis dalam segala peradaban di Indonesia. Fungsi yang ketiga adalah sebagai pedoman sosial dan moral. Jadi fungsi Pancasila di sini itu sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku di kehidupan sehari-hari. Setiap silanya itu mengandung nilai-nilai moral yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik, menjunjung kemanusiaan, menghormati sesama, dan menolak segala bentuk ketidakadilan di masyarakat. Yang keempat yaitu sebagai dasar demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pancasila menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang tercantum pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Jadi artinya di sini rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara melalui mekanisme demokrasi yang adil dan beretika sesuai nilai-nilai yang tercantum pada Pancasila. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai penghormatan terhadap kebebasan beragama. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjamin bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah menurut kekayaannya masing-masing. Negara tidak memaksa
satu agama tertentu, melainkan menghormati dari perbedaan-perbedaan keyakinan dengan semangat toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Lalu pembahasan yang terakhir adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi kedudukan Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam struktur ketatanegaraan, Pancasila berada di puncak hierarki norma hukum sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPRS nomor 20 dan pembukaan Undang-Undang 1945. Kedudukan ini menjadikan Pancasila sebagai pedoman tetap yang tidak dapat dirubah atau diganti karena merupakan jati diri dan ideologi bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan pada hari ini. Jangan lupa kalau sudah sampai rumah dibaca-baca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari. Demikian yang dapat saya berikan penjelasan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.